Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Deonto dari kelas TE20B Universitas Nusa Putra. Dalam video kali ini saya akan melakukan simulasi sebuah rangkaian elektronik menggunakan aplikasi EWB atau Electronic Workbench. Untuk yang pertama, saya akan menerangkan bagian-bagian yang terdapat pada aplikasi ini. Untuk yang pertama ada bagian main menu, antara lain ada file, edit, circuit, analysis, window, dan help. Selanjutnya untuk icon-icon yang terdapat pada aplikasi ini ada icon new, open, save, print, cut, copy, paste, rotate, ada flip, ada create sub circuit, ada display grafik, ada komponen property, serta zoom in zoom out. Nah, selanjutnya ada saklar simulasi untuk mengaktifkan simulasi atau mematikan simulasi yang berjalan, serta ada tombol pause untuk menghentikan simulasi yang sedang berjalan. Selanjutnya untuk komponen-komponen yang ada pada aplikasi ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian source atau sumber. Ada ground, ada baterai, ada DC current source, AC voltage source, ada AC current source, ada voltage control voltage source, ada voltage controller current source, ada current controller voltage source, ada current controller current source, ada VCC voltage source, ada VDD voltage source, ada clock, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada komponen basic meliputi konektor, resistor, kapasitor, ada induktor, transformer, relay, switch, ada time delay switch, ada voltage controller switch, ada current controller switch, ada pull up resistor, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada komponen dioda meliputi dioda zener, LED, dioda bridge, ada soket lead dioda, ada dioda SCR, ada diag, dan juga triag. Selanjutnya ada transistor bipolar PNP dan NPN, ada transistor JFET, dan juga ada transistor MOSFET. Selanjutnya untuk analog IC meliputi ada op amp, serta ada pass lock up. Selanjutnya untuk mix IC ada AC to DC converter, ada IC NE55 atau IC timer, dan juga monostable multivibrator. Selanjutnya untuk digital IC ada beberapa jenis, ada 74, 741, 742, 743, 744, dan juga 4. Selanjutnya untuk logic gate ada logic AND, OR, NOT AND, NOT OR, NOT, ada XOR, XNOT, ada buffer, dan juga switching trigger inverter. Selanjutnya ada digital meliputi multiplex, demultiplex, encoder, arithmetic, counter, shift register, dan juga flip-flop. Kemudian untuk indikator ada voltmeter, ampermeter, ada volt, ada red probe, ada 7 segment display, ada decoder 7 segment display, ada buzzer, ada bar graph display, dan juga decoder bar graph display. Selanjutnya untuk controller ada voltage differentiator, ada voltage integrator, voltage gain block, ada transfer function block, multiplier, ada divider, 3-way voltage summer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk miscellaneous ada fuse, wire data, netlist komponen, loss transmission line, loss transmission line, dan masih banyak lagi.
Selanjutnya untuk miscellaneous ada views, ada where data, ada netlist komponen, logic transmission line, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk instrumen ada multimeter, function generator, oscilloscope, load plotter, ada word generator, ada logic analyzer, logic dan logic converter. Untuk yang pertama, rangkaian pertama, pilih menu file new. Selanjutnya untuk memasukkan komponen tinggal pilih pada menu ya, pilih pada kelompok komponen. Yang pertama yaitu kita pilih source atau sumber, tinggal klik, tahan, dan juga seret masuk ke dalam. Selanjutnya untuk ground, tarik sama. Selanjutnya untuk komponen yang lain yaitu resistor, tarik untuk 2. Selanjutnya untuk melakukan setting komponen sendiri, yang pertama untuk yang berarti untuk kita untuk rotasi, klik kanan, pilih cut rotate, bisa klik kanan, dan untuk delete bisa klik kanan delete ya. Untuk mengatur speknya tinggal klik 2 kali, tinggal masukkan misalnya 10 volt. Oke. Untuk resistor klik kanan, coba di rotate, klik kanan, rotate. Nah, untuk setting spesifikasi klik 2 kali, pilih satuannya, ubah ke ohm, itu di 500. Lakukan hal yang sama, ohm 500. Selanjutnya untuk menyambungkan antar komponen tinggal klik di ujung. Selanjutnya tarik ke ujung komponen lainnya. Selanjutnya masukkan multimeter atau alat instrumen untuk mengetahui hasil dari rangkaian. Atur minus di ground. Selanjutnya jalankan simulasi dengan menghidupkan saklar. Selanjutnya klik 2 kali pada AVO. Dalam di sini terbaca 5 volt. Bisa untuk AVO sendiri kan bisa untuk mengatur ampere, volt, dan ohm. Pilih satuan yang akan diukur, ampere, volt, atau ohm, dan juga pilih jenis tegangan, AC atau DC. Setelah mengukur pada rangkaian ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa apabila suatu rangkaian beban di seri, maka tegangan akan terbagi pada setiap beban. Misalnya pada beban bawah di 500 ohm, tegangannya yang dihasilkan yaitu 5 volt. Begitu pula apabila mengukur di bagian yang atas. Delete, yes, delete, yes. Nah, jalankan simulasi. Dan tegangan yang dihasilkan yaitu sama di 5 volt.
Apabila kita ukur dari kedua beban, maka yang dihasilkan sesuai dengan tegangan sumber yaitu di 10 volt. Oke. Untuk menyimpan rangkaian bisa tinggal klik file, save as, pilih posisinya, misalnya untuk kita di rangkaian 1, pilih pastinya. Selanjutnya untuk rangkaian yang kedua, untuk komponen yang dibutuhkan yang pertama yaitu function generator. Selanjutnya ada indikator, ada red probe, dan juga graf kanan, rotate, sama rotate. Selanjutnya masukkan sumber yaitu ground. Selanjutnya hubungkan rangkaian ke posisinya terlebih dahulu. Pada rangkaian ini function generatornya menggunakan gelombang sinusoida, frekuensinya di 1 Hz, jadi cycle di 50, amplitude atau tegangannya di 10 volt. Coba dinyalakan. Karena frekuensinya 1 Hz, maka setiap 1 detik hanya akan mati nyala sebanyak 1 kali. Indikator selanjutnya kita atur kedua, maka indikator akan mati nyala lebih cepat. Begitu juga apabila diatur di 10, indikator akan mati nyala sebanyak 10 kali dalam waktu 1 detik. Jangan pilih file, save as sebagai rangkaian 2. Oke. Selanjutnya menu file new. Untuk rangkaian yang ketiga menggunakan oscilloscope. Sama, untuk alatnya ada seperti rangkaian tadi, ada function generator,
Indikatornya juga sama, ada 2 dan juga 2 ini. Hanya ada penambahan instrumen yaitu hanya ada penambahan instrumen yaitu osiloskop. Hanya masukkan source ground. Terus osiloskop sendiri yang digunakan yang channel A. Sini untuk channel A, channel B untuk ground yang atas, dan yang bawah ini untuk trigger input. Gunakan channel yang A, masukkan sini. Selanjutnya jalankan. Sesuai pada gelombang yang dihasilkan osiloskop, yaitu setiap 1 detik yaitu 1 gelombang atau 1 gunung dan 1 lembah. Hanya atau frekuensinya naikkan ke 2, maka gelombangnya juga akan lebih cepat. Selanjutnya coba di 10. Karena tidak terlihat, kita atur timenya besar, jelas. Lagi 1. Selanjutnya file save as sebagai rangkaian ketiga. Selanjutnya untuk rangkaian selanjutnya new. Rangkaian selanjutnya sama, menggunakan function generator dan juga osiloskop. Oke, untuk komponennya sendiri menggunakan induktor dan juga resistor. Ini masukkan ground. Ubah menjadi satuannya di Henry 10. Satu kilo. Terusnya rangkai.
teruskan ke channel A, channel B, plus, dan juga channel B, channel A, posisinya, triggernya sama, dari sini juga triggernya. Minyak ground, dan juga tambah satu komponen lagi yaitu kapasitor. Kanan rotate ke satuan di nanofarad di 100. Klik 2 kali pada function generator dan juga osiloskop. Klik 2 kali pada function generator juga osiloskop. Atur jenis gelombang, coba ke sini. Frekuensinya atur di 5, tegangannya sama. Untuk temperature-nya sudah sesuai, tinggal nyalakan. Dalam rangkaian ini menggunakan pemicu eksternal untuk menstabilkan gambar osiloskop. Dimana triggernya sendiri sama dengan inputan dari channel A, dan untuk dari channel B sendiri yaitu hasil dari tegangan yang sudah melewati induktor dan juga resistor. Oke, file save sebagai rangkaian 4. Oke, klik new. Untuk rangkaian yang selanjutnya yaitu sebuah rangkaian AC to DC converter sederhana. Untuk yang diperlukan yang pertama ada AC source, selanjutnya ada dioda sebagai pemotong atau penyarah, selanjutnya ada resistor, dan juga ada ground. Selanjutnya atur posisinya, klik rotate, atur spesifikasi di 120 dari 120 menjadi 12 volt, dan juga selanjutnya hubungkan rangkaian. Selanjutnya masukkan instrumen yaitu osiloskop. Atur channel A yaitu sebelum dioda dan channel B setelah dioda. Oke, jalankan. Atur volver dipnya agar gelombang lebih terlihat. Volver-nya tentunya atur position agar terlihat lebih jelas perbedaan dari dua gelombang. Oke, pada gelombang kali ini sudah terlihat jelas di mana yaitu gelombang yang dihasilkan sebelum dioda yaitu masih gelombang penuh.
yaitu satu gelombang dan satu gunung dan satu lembah. Selanjutnya untuk gelombang yang dihasilkan setelah dioda, maka gelombang terpotong itu hanya menyisakan gunungnya. Dimana di sini dapat mengetahui bahwa fungsi dioda yaitu sebagai penyarah atau pemotong atau penghambat tegangan yang melalui katoda dan melewatkan tegangan yang melewati anoda. Maka dari fungsi dioda sendiri akan hanya melewatkan gelombang positif dan memotong gelombang negatif, maka hasilnya hanya setengah gelombang dan gelombang datar. Oke, selanjutnya file save as untuk rangkaian 5. Oke, selanjutnya new. Untuk rangkaian yang selanjutnya yaitu masih sama, yaitu AC to DC converter. Yang pertama ada sumber AC, selanjutnya ada ground, ada dioda, resistor, dan yang terakhir menambahkan kapasitor, di mana fungsi kapasitor sendiri yaitu untuk menstabil tegangan atau menyimpan tegangan atau spesifikasi di 12 volt sama. Rotate nya atur di sini di 10 microfarad. Rotate. Oke, selanjutnya hubungkan rangkaian. Selanjutnya masukkan alat instrumen yaitu oscilloscope. Atur posisi channel A sebelum dioda dan channel B setelah dioda. Selanjutnya jalankan rangkaian. Tool for predictnya atur temper diff atur posisinya akan terlihat perbedaan di kedua gelombang. Oke, pada rangkaian ini terlihat jelas bahwa untuk tegangan gelombang sebelum dioda yaitu sama seperti gelombang yang tadi, masih satu gelombang penuh, dan untuk tegangan yang sudah melewati dioda dan juga ada ditambah dengan kapasitor, maka bentuk gelombangnya tidak lagi hanya setengah gelombang, tapi sudah membentuk seperti hampir menjadi sebuah gelombang yang lurus. Karena di sini fungsi kapasitor sendiri sebagai filter tegangan atau menstabilkan tegangan sehingga tegangan diterima menjadi lebih stabil. Sebagai contoh, coba dinaikkan nilainya menjadi 100 microfarad. Jalankan lagi. Nah, sesuai dengan fungsi kapasitor yaitu menstabil tegangan dan juga menyimpan tegangan sehingga tegangan yang dihasilkan menjadi lebih datar lagi. Oke, selanjutnya simpan sebagai rangkaian ke-6. Oke, new. Oke, selanjutnya untuk rangkaian yang terakhir yaitu masih sama, rangkaian AC to DC converter. Untuk komponen yang diperlukan
masih sama, hanya ada penambahan satu komponen yaitu dioda Zener. Itu di 100 ohm begini, atau di 500 mikrofarad. Untuk tegangan di 12 volt di 60 Hz sama. Untuk spesifikasinya model dari dioda Zener yang digunakan yaitu BZV 49C8V2. Oke, ini hubungan rangkaian. Yang terakhir, masukkan alat instrumen yaitu osiloskop. Untuk channel A di akhir dan juga sama di channel B juga di akhir. Posisinya hanya untuk triggernya sendiri dari inputan AC atau sebelum dioda. Oke, selanjutnya nyalakan simulasi. Nah, sesuaikan. Nah, kok ini ubah. Gelombang yang dihasilkan yaitu sebagai berikut. Di 5 volt per detik. Jadi gelombang yang dihasilkan sebagai berikut. Untuk channel A, dimana channel A yaitu gelombangnya masih belum stabil atau masih ada naik turun, sedangkan gelombang yang dihasilkan melalui channel B sudah menghasilkan gelombang yang lurus atau DC yang sempurna. Oke, mungkin selanjutnya save sebagai rangkaian ke-7. Dan 7. Oke. Oke, mungkin sekian
simulasi rangkaian menggunakan aplikasi EWP dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.